Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi waffaqana bil huda war rasyad waj'alna fi darud da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu fi da'wati wal irsyad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Insyaallah berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu dakwah Islamiyah yang berjudul Ibu Memang Luar Biasa. Mengenai pengorbanan ibu, mengenai tentang ibu, mestilah kita mengetahui bagaimana beratnya pengorbanannya, bagaimana beratnya penderitaannya, bagaimana kesabaran yang ia rasakan. Semenjak dia mengandungi kita 9 bulan 10 hari, yang ia rasakan adalah rasa sakit. Akan tetapi ketika kita dilahirkan, ia merasakan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi hanya dua yang ia pikirkan. Apakah anak yang ia lahirkan ini akan menjadi anak yang berbakti atau anak yang durhaka? Hadirin wal hadirat azanallahu wa yakum. Perlu kita ketahui bahwa apabila kita berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Olehnya itu, jangan pernah sekali-kali kita membentaknya. Lakukanlah apa yang ia perintahkan dan taati apa yang ia laksanakan. Sebagaimana kata pepatah kata Arab mengatakan, sami'na wa ata'na, mendengar dan taati. Apabila kita berbuat dosa kepada orang tua, otomatis Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ridallahi fi ridha walidai wa sukhtullahi fi sukhti walidai. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Olehnya itu marilah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaktian kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai puasa yang kita laksanakan ini hanya sia-sia karena kebaktian kita kepada orang tua. Hadirin wal hadirat azanallahu wa yakum. Pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita taati selain Allah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, habis itu siapa lagi ya Rasulullah?" Sahabat kembali, Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya,
setelah itu siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Sahabat kembali bertanya, setelah itu siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Itu berarti 75% pengorbanan ibu, 75% kesuksesan seorang anak berasal dari pengorbanan ibu. Olehnya itu, marilah kita mencari keridhaan Allah dengan kebaktian kita kepada orang tua, terutamanya seorang ibu. Ada suatu kisah yang pernah terjadi di suatu pedesaan. Ada seorang ibu dengan 7 anaknya sedang bercengkrama. Kebahagiaan, kebersamaan terbangun dalam keluarga tersebut. Namun beberapa saat kemudian anak pertama melontarkan kalimat-kalimat bijaknya. Ibu, aku memang tidak terlalu pintar dibandingkan teman-temanku di sekolah, ibu. Tapi tolong jangan sampai engkau keluarkan kalimat bodoh untukku. Ibu, aku memang tidak terlalu cantik atau tampan dibandingkan teman-teman ibu. Tapi tolong jangan sampai engkau keluarkan kalimat jelek untukku. Ibu, aku mungkin sering melanggar aturan agama karena ketidakberdayaanku. Tapi tolong jangan sampai engkau keluarkan kalimat durhaka untukku. Ibu, mungkin sampai saat ini aku masih lupa untuk mendoakanmu karena ketidakberdayaanku. Tapi tolong jangan engkau hentikan air matamu dan hentikan doamu untukku, ibu. Dan janganlah engkau keluarkan kalimat laknat untukku. Apa arti dari air mata ibu ini? Syahdan beberapa tahun kemudian, ada seorang terpelajar ingin pergi ke Jakarta. Dan ia mendapati seorang ibu setengah parubaya di sampingnya. Ia bertanya kepada ibu itu, wahai ibu, ada acara apa ingin pergi ke Jakarta? Ibu ini menjawab, saya ingin connecting flight ke Singapura untuk menengok anak saya yang kedua. Orang terpelajar ini tadi bertanya lagi, ibu, kalau boleh tahu berapa anak ibu? Ibu ini menjawab, anak saya yang ketiga sedang melanjutkan studinya di Singapura. Anak saya yang kelima, anak saya keempat sedang melanjutkan S2-nya di Mesir. Anak saya yang kelima sedang menjadi doktor. Anak saya yang keenam sedang menjadi tentara. Dan anak saya yang ketujuh sedang menjadi dosen di Universitas Alauddin. Seorang terpelajar ini kembali bertanya, bagaimana dengan anak pertama ibu? Ibu ini menjawab, anak pertama saya sedang bekerja di Godan, Yogyakarta. Ia menggarap sawahnya sendiri. Seorang terpelajar ini kembali bertanya, maaf ibu, mungkin ibu agak kesal dengan anak pertama ibu. Karena adik-adiknya sukses semua sedangkan dia hanya bekerja sebagai seorang petani. Ibu ini menjawab, tidak, justru saya bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai adik-adiknya sampai ke luar negeri. Hadirin wal hadirat azanallahu wa yakum. Tak peduli betapa pentingnya profesi kita, tak penting berapa pentingnya pekerjaan kita, apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, maka apapun yang kita inginkan, insya Allah kita akan dapatkan. Karena kebaktian kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah engkau sembah selain Dia dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Apabila engkau mendapati keduanya telah mencapai usia tua, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka, "Uff, dan janganlah engkau membentaknya, serta bicaralah kepada mereka dengan perkataan yang mulia." Sebagai kesimpulan,
Marilah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaktian kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai nikmat puasa yang kita ingin rasakan susahnya karena kebaktian kita kepada kedua orang tua. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini dilipatkan pahalanya tanpa batas. Sebagai kesimpulan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua kita telah meninggal, hanya ridhonya lah yang kita harapkan. Dan apabila kedua orang tua kita masih ada, maka itu adalah kesempatan emas bagi kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka serta sayangilah mereka sebagaimana ia menyayangiku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang ceramah sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena hanyalah Allah pemilik segala kesempurnaan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.